Di episode sebelumnya, Ruth dan Suam sampai terbawa suasana. Ruth semakin mendekat untuk mencium Suam. Saat tiba-tiba ponselnya Suam mendadak berbunyi. Suam kaget dan refleks melompat sehingga dia tak sengaja menghantam pipi Ruth. Aduh, maaf sakit ya. Mereka jadi canggung banget gara-gara itu. Ruth bergegas naik kembali ke kamarnya dan Suam bergegas keluar karena yang menelpon adalah Songkram. Dia lembur di markas demi menyelidiki hubungan Bee dan Belle dan mendapati fakta bahwa ternyata anak kecil yang diklaim sebagai ponakannya Belle itu sebenarnya putranya Belle dan Bee. Tapi aneh kenapa orang-orang menyebutnya sebagai keponakannya Belle. Songkram punya ide jika Suam bisa mengambil ponselnya Belle, kirim pesan ke Bee. Bilang sama Bee untuk segera muncul atau putranya tidak akan selamat. Orang-orangnya si jahat juga sedang mencari Bee. Jika mereka tahu Bee punya anak, mereka pasti akan menyakiti anak itu. Karena itulah Bee harus segera muncul. Tapi Suam cemas bagaimana kalau Ruth mencurigainya tentang ini. Dia harus bilang apa ke Ruth? Gampang, bilang saja hantunya Belle yang kasih tahu. Itu kan masalah kecil, dia pikirkan saja sendiri. Ruth kembali ke kamarnya dengan hati bahagia. Apalagi saat Suam tiba-tiba mengetuk pintunya lagi. Apa Suam mau melanjutkannya? Tapi Suam hanya ingin menyerahkan ponselnya Belle dan menunjukkan chat yang dikirim ke Bee barusan. Ruth jelas heran dari mana Suam bisa tahu kalau Belle dan Bee punya anak. Passwordnya saja aku tahu, kau masih belum percaya kalau aku bisa melihat Belle. Kau sendiri bagaimana? Kau yang menyelidikinya, kenapa kau tidak tahu? Ujar Suam lalu pergi. Dan chat terakhir itu akhirnya sukses juga memancing Bee dan saat itu juga ponselnya Belle berbunyi dari Bee. Tak lama kemudian, tanpa sepengetahuan Suam, Ruth seorang diri mendatangi suatu tempat untuk menemui Bee. Keesokan harinya, Suam turun dengan hati gugup, takut bertemu Ruth gara-gara semalam. Tapi Ruth tidak kelihatan di mana-mana. Sarapan di meja pun cuma satu porsi. Dia sedang mesam-mesem gaji menatap sertifikat pernikahannya saat Terak mendadak muncul dengan senyum menggoda. Suam jadi malu apa Ruth tidak makan. Ruth sudah pergi sejak tadi malam, sepertinya dia punya masalah penting. Suam kecewa, tiba-tiba Tuan menelpon, mengabarkan Ruth sudah kontak dengan Bee. Masalahnya mereka tidak tahu di mana dia berada sekarang. Sinyal ponselnya juga tidak bisa dilacak. Mereka juga tidak bisa mendengar apa-apa karena semalam Ruth tidak menjawab teleponnya Bee di ruang kerjanya. Tuan yakin Ruth pasti curiga ada orang yang mengikutinya terkait kasus ini. Tepat saat itu juga Songkram baru mendapatkan sinyal ponselnya Ruth, tapi ternyata dia sudah kembali kantor polisi. Suam, aku harus tahu apa yang terjadi tadi malam, di mana dan Ruth menyembunyikan Bee. Laporkan padaku detailnya dan yang terpenting jangan percaya pada siapapun. Suam jadi galau antara ingin menelpon Ruth tapi ragu. Tiba-tiba pikirnya tersela saat melihat Ai datang. Suam langsung sebal melihatnya, tapi terpaksa akhirnya dia membawanya masuk rumah. Ai tak nyaman di sini, apalagi ada Terak yang sedang mengawasi mereka. Dia berusaha mengajak Suam pergi ke tempat lain yang lebih privat. Tapi Suam ngotot tetap di sini. Katakan saja apa saja yang ingin Ai katakan. Ai tak senang, Suam tak mempercayainya lagi sekarang. Suam menyangkal ini bukan masalah percaya tidak percaya, melainkan masalah kepatutan. Terakhir kali mereka bertemu secara pribadi, Suam hampir tidak bertahan. Ai meminta maaf atas waktu yang itu. Suam tidak mempermasalahkannya, memang dia yang salah. Tidak seharusnya dia menemui Ai. Seandainya dia melihat Ruth bersama wanita lain di hotel, Suam juga pasti akan marah. Ai baru sadar kalau Suam sekarang sudah punya suami. Suam membenarkannya, benar dia sudah punya suami. Ai jadi kesal dan langsung minta segelas air sama Terak, biar Terak bisa meninggalkan mereka sebentar. Tapi ternyata Terak sudah siap dengan seteko air es. Berusaha bersabar, Ai dengan sopan meminta Terak untuk meninggalkan mereka sebentar. Suam pun menyetujuinya. Begitu aman berdua, Ai langsung pindah duduk dekat Suam dan tanya apakah Suam dan Ruth benar-benar saling mencintai. Kenapa mereka tiba-tiba menikah? Apa Suam mencintai Ruth? Suam menghindari pertanyaan itu dengan tanya balik apa Ai dan Da saling mencintai. Tak bisa menjawab, Ai tanya apakah Suam bahagia dengan semua ini. Suam sontak terdiam, Ai langsung kepedean menggenggam tangan Suam. Tapi Suam sontak menarik tangannya dan mengklaim kalau dia bahagia. Dia sangat bahagia, dia tidak pernah sebahagia ini sebelumnya. Dan Suam memang tidak bohong, teringat betapa bahagianya dia saat pertama kali terbangun dari tidur nyamannya di rumah ini. Saat dia bisa duduk santai sambil nonton TV bersama Ruth. Saat Ruth memberinya cincin kawin, saat Ruth memeluknya, saat mereka makan es krim bersama dan kenangan indah mereka lainnya. Di sisi lain, Ruth baru tiba di parkiran kantor polisi saat seseorang menelponnya. Entah siapa orang yang dia percaya itu.
Ruth melapor pada orang di seberang bahwa dia sudah mengamankan saksi. Dia yakin hanya mereka berdua yang tahu. Sepertinya dia menyembunyikan B di sebuah rumah kosong. Dia tidak sadar Padat sebenarnya ada di dekatnya dan jelas langsung curiga. Padat langsung saja mendatangi Ruth dan to the point menanyakan kemana Ruth pergi semalam. Dia kontak dengan B kan, tapi Ruth sontak emosi mendengarnya, jelas tidak mempercayai Padat dan menolak menjawab. Padat langsung melaporkan hal itu ke Tuan. Ruth tidak mau mengaku kalau dia sudah bertemu saksi. Tuan menyuruhnya untuk berusaha lebih keras, mereka harus tahu secepat mungkin di mana ia menyembunyikan saksi. Suam bergegas ke kampusnya untuk membimbing skripsi, tapi malah ditolak. Suam jadi bingung apa dia harus mengusulkan proyek baru saja. Temannya tak setuju, lebih baik dia mencoba bicara baik-baik sama dosen. Bagaimana kalau nanti sore Suam mengerjakan tugas bersamanya nanti sore? Dia akan membantu Suam. Tapi Suam tidak bisa, dia ada pekerjaan penting. Dan pekerjaan yang dimaksudnya itu adalah bisnis rumah meditasinya yang resmi dibuka hari ini. Bahkan saat mereka masih menata tempat saja, sudah puluhan orang yang datang dan mengambil nomor antrian. Ibu bertugas mengatur tiket antrian, sementara ibunya Suam ribut memberi perintah sana-sini pada para tetangga yang membantu mengatur tempat. Tapi mereka penasaran Oil pergi kemana. Dia pergi mengajak Nat ke mall. Anak itu masih kecil, aku tak ingin dia melihatnya, nanti dia kaget. Ngomong-ngomong tentang Nat, Bibi Jiap usul bagaimana kalau ibu meminta dukun untuk melihat Nat itu anak siapa. Ibu menolak, buat apa juga mengetahuinya, apa untungnya, yang penting anak itu adalah anak dan cucu mereka, itu saja sudah cukup. Suam datang tak lama kemudian dengan dandanan ala India, karena sekarang dia adalah Jao Mae, yaitu Dewi. Suk tanya dia mau dipanggil sebagai Jao Mae apa? Jao Mae palsu. Nenek dukun mendadak muncul bersama Lam Yai sambil nyinyir menuduh mereka meniru bisnisnya. Ibunya Suam tidak terima dan langsung balas nyerocos panjang lebar, menyindir mereka dengan sengit, menuduh mereka cuma takut kalah bersaing. Memangnya Jao Mae di negara ini cuma boleh ada satu? Memangnya nenek dukun pikir dia doang yang punya kemampuan? Jao Mae yang sesungguhnya tidak akan takut kalah. Tapi fakta nenek dukun datang kemari dan bikin perkara jelas menunjukkan kalau dia takut. Dia takut Jao Mae mereka ternyata Jao Mae asli, sehingga Jao Mae yang palsu tidak akan laku lagi. Nenek dukun benar-benar speechless dibuatnya, tak bisa melawannya sama sekali. Lam Yai mengajak nenek dukun pulang saja, nanti juga orang-orang akan tahu mana yang asli dan mana yang palsu. Suam langsung membuktikan kemampuannya dengan menyarankan Lam Yai untuk mengganti tempat tidur bayinya. Bayinya sering menangis karena ada bayi lain yang tidur di situ. Lam Yai heran dari mana Suam tahu bayinya sering menangis. Tapi memang iya sih, bayinya langsung diam begitu dibawa keluar rumah. Seketika itu pula Suam melihat penampakan arwah seorang wanita tua. Mungkin ibu mertuanya Lam Yai. Maka Suam pun menyuruh Lam Yai untuk menyuruh suaminya agar dia sering-sering memberikan derma. Nenek dukun sinis tak mempercayainya, dasar usil. Di kantor polisi, Sersan melapor ke letnan tentang rumah meditasi yang baru saja dibuka. Warga jadi heboh gara-gara itu, mereka harus mengawasi rumah meditasi itu. Letnan tak setuju kalau cuma dioasi, tangkap saja Jao Mae-nya. Letnan bahkan langsung menyuruh para petugas untuk berbaris sekarang juga. Tapi Sersan dan panik melarang. Rumah meditasi itu tidak melanggar hukum dan tidak ada yang membuat laporan juga. Lagi pula jika mereka menangkapnya mereka bisa kacau. Lebih baik tidak mengambil resiko sekarang. Soalnya yang jadi Jao Mae adalah istrinya Deputi. Apa Letnan berani? Jelas tidak berani. Letnan sontak membubarkan barisan. Suam bersemedi dulu sebelum memulai bisnisnya. Dan saat dia membuka mata, dia sontak kaget melihat yang ada di hadapannya bukan cuma sekumpulan manusia hidup, tapi juga sekumpulan arwah gentayangan. Yang hidup dan yang mati sama banyaknya. Suk mengumumkan Jao Mae-nya sudah datang merasuki Suam. Wei langsung memulai acara ini dengan menari tarian tradisional dengan gayanya lemah gemulai, dan Suk menyuruh semua orang untuk bersujud hormat pada Jao Mae sambil diam-diam membisiki Suam bahwa 3 preman di pojokan itu adalah anak buahnya Siaha. Bibi Jiap dan Bibi Wau maju untuk minta jimat dan nomor keberuntungan. Tapi alih-alih memberikan apa yang mereka mau, Jao Mae Suam malah memarahi mereka, membatasi mereka untuk kerja yang benar dan jangan jadi pemalas. Tapi saat seorang wanita muda yang tampak sangat menderita meminta bantuannya, Suam akhirnya mulai serius menggunakan kemampuannya dan melihat wanita muda itu ditempeli hantu ibunya yang mengkhawatirkannya. Suam pun mengejutkan semua orang dengan menyeru wanita itu untuk berhenti main judi. Ia menderita dan hidupnya hancur seperti ini karena dia sudah terlalu kecanduan. Lakukanlah derma untuk mendiang ibunya. Ibunya benar-benar sangat mengkhawatirkannya. Wanita itu sontak menangis histeris penuh penyesalan.
Semua orang terkejut dan jadi semakin percaya pada Suam dan kemampuannya. Selanjutnya adalah seorang pria melambai yang mendadak menangis heboh sambil bersujud pada Suam sebelum kemudian dia mulai menceritakan berbagai penderitaan hidupnya. Mulai dari suaminya yang ternyata tidak sesuai harapannya hingga bisnisnya yang hancur dan sekarang dia tidak punya cukup uang. Suam melihat pria itu juga ditempeli hantu. Bukan cuma satu, melainkan 3 hantu dan semuanya seram-seram. Suam langsung tahu kalau pria banci itu sering menipu orang, termasuk saudara-saudaranya sendiri, Seraka. Pria itu berusaha menyangkal dan berkala kalau itu namanya bukan menipu, cuma trik bisnis. Dia menjijikan, kalau kau tidak berpikir untuk bertobat, maka lakukanlah kejahatanmu di tempat lain. Pergi. Semua orang juga langsung beramai-ramai mengusirnya lalu bersujud hormat pada Jaumae Suam. Bahkan ketiga premannya Siaha juga langsung tunduk padanya. Suam langsung bersemedi lagi dan langsung bisa merasakan keberadaan hantu pria yang pernah dilihatnya di kuil waktu itu. Sayangnya, penglihatannya itu mendadak tersela gara-gara kedatangan Kop yang langsung mengusir semua orang dan menghina Suam. Tidak terima mereka mengadakan acara semacam ini di rumahnya. Yang lain berusaha menghentikannya dan yang mengingatkan kalau Suam masih dirasuki Jaumae. Dia bisa sial kalau mengganggu Jaumae. Tapi Kop malah tambah sinis dan mau menghajar Suam. Lihat kesempatan ini, Suk langsung mengklaim Jaumae sudah pergi dan memprovokasi ketiga preman untuk melawan Kop. Kalau saja bukan karena Kop yang bikin kacau, Jaumae pasti masih di sini dan mereka akan mendapatkan banyak keberuntungan. Terprovokasi, ketiga preman sontak pasang badan melindungi Suam dan menunjukkan senjata-senjata mereka pada Kop. Dan itu sukses membuat Kop mundur. Tapi dia tidak menyerah begitu saja dan bersumpah akan melaporkan Suam ke polisi kalau lain kali dia melihat Suam di rumah ini lagi. Demi menyenangkan ketiga preman itu, Suam meyakinkan ketiga pria itu bahwa Jaumae sebenarnya sangat ingin membantu mereka. Sayang sekali malah ada gangguan ini, lain kali datang lagi lah. Suam janji akan memberi mereka nomor antrean pertama. Benarkah kami memang memiliki hal yang kami khawatirkan, ujar si preman. Apa? Suam dan Suk langsung pasang kuping dengan antusias. Si preman hampir saja mau ngomong, tapi sedetik kemudian dia mendadak berubah pikiran. Nanti saja mereka omongkan langsung ke Jaumae. Baiklah, Suk langsung menyerbu untuk memberikan tiket VIP pada ketiga preman ini untuk pertemuan berikutnya. Kepala Suam mendadak sakit saat dia tiba di rumah. Padat muncul saat itu dan langsung mengkhawatirkannya apa dia sakit kepala gara-gara meditasinya hari ini. Entahlah, bagaimana dengan Kunrut, apa kalian bertemu? Kami bertemu di kantor polisi, tapi dia tidak ingin memberitahuku kalau dia sudah bertemu saksi. Kenapa dia harus membohongi kita? Entahlah, tapi sekarang kita tidak bisa percaya pada siapapun termasuk deputi. Kepala Suam jadi tambah sakit. Padat benar-benar cemas sekarang. Apa Suam demam? Dia langsung saja mengecek suhu tubuh Suam tepat saat Ruth baru saja datang dan sontak cemburu melihat kedetak kata mereka dan langsung mengklakson dengan kencang. Tak lama kemudian mereka bertiga duduk di meja makan bersama dalam suasana yang tak mengenakan. Padat terus menatap Ruth setajam silet. Ujung-ujungnya kedua pria itu jadi bertengkar. Padat menyindir Ruth yang tak mau bicara dan Ruth ngotot mengklaim tak ada yang perlu dia katakan. Cukup, tegur Suam, kenapa kalian malah bertengkar, bukankah kita satu tim? Aku tidak yakin, sinis Padat. Suam berusaha lebih lembut membujuk Ruth untuk jujur padanya tentang Bi. Ruth akhirnya jujur mengakuinya, tapi dia tetap menolak mengatakan di mana dia menyembunyikan Bi. Pokoknya dia berada di tempat yang aman, jadi mereka tidak perlu khawatir. Padat kesal banget sama dia dan menyuruh Suam untuk mengawasi Ruth dengan benar. Saraka benar-benar tidak mempercayainya. Sampai penjahat yang sebenarnya tertangkap, aku tidak percaya pada siapapun, ucap Padat. Padat kembali ke rumahnya yang hari ini gelap dan sepi tanpa keceriaan Neung. Dan itu kontan membuat Padat merasa kesepian. Dia langsung memeluk bantal kursi pink pemberian Neung dan bertanya-tanya sedih, apakah Neung benar-benar pergi ke acara perjodohannya. Neung terpaksa pergi karena desakan ibunya. Dia bahkan didandani ala emak-emak bangsawan yang dimarahi habis-habisan setiap kali dia bertingkah sedikit nyeleneh atau cuma sekedar mainan HP. Intinya dia dipaksa untuk bersikap seperti seorang bangsawan. Ibu memperingatkan Neung untuk bersikap baik saat pria itu datang nanti. Neung sebal, apa masih belum cukup juga mereka menjodohkan Ai? Ibu malah tambah kesal memarahinya. Pria itu akhirnya datang juga dan sekali melihatnya saja Neung langsung ilfil. Norak banget deh pokoknya, dia berpakaian ala anak pang padahal jelas-jelas dia sudah tua. Dan 10 jarinya penuh dihiasi dengan berbagai macam cincin berlian. Wow. Berusaha bersabar, Neung langsung menyapanya dengan sebutan paman alih-alih Pi. Ibu berusaha mengingatkannya untuk memanggilnya Pi, tapi Neung ngotot pria ini cuma sedikit lebih muda dari ibu, jadi dia lebih pantas disebut paman.
Ibu berusaha memperingatkannya dengan diam-diam mencubitnya, tapi Neng mengabaikannya. Dia bahkan langsung mengalihkan topik membahas cincin-cincin si paman. Apa dia tidak takut dirampok? Pria itu sontak membangga-banggakan cincin-cincinnya dan ujung-ujungnya yang mereka omongin ngalor ngidul cuma masalah cincin. Ibu stres deh. Di sisi lain, Suam tidak bisa tidur, gelisah memikirkan penampakan arwah pria tak dikenal itu. Tiba-tiba Ruth mengetuk pintu dan dengan sopan meminta izin masuk. Lalu, apakah akan memberitahuku di mana Bi? Ruth mengiyakannya, tapi begitu Suam mengizinkannya masuk, Ruth malah menghindari pertanyaan itu dengan membahas tentang sakit kepalanya Suam dan protes kedatangan Suam dan padat. Ruth tidak suka. Kau gila apa? Itu Sarah. Tidak ada apa-apa. Jangan berganti topik, katakan di mana kau menyembunyikan Bi. Tapi Ruth terus saja bergila dan mengklaim Bi sendiri yang menyuruhnya untuk tidak memberitahukan keberadaannya pada siapapun karena Bi tidak percaya kepada siapapun. Hanya ini yang bisa dia katakan, tapi Suam harus percaya padanya, nanti juga dia akan tahu. Dia lalu memaksa Suam untuk meminum obatnya, lalu membopongnya paksa dan membaringkannya di ranjang sehingga wajah mereka jadi sangat dekat. Suam jadi gugup, tapi Ruth dengan cepat mundur dan menyelimutinya. Kau baik begini padaku, kalau aku sampai terpesona, apa yang akan kau lakukan? Jika kau mengenalku lebih dari ini, kau mungkin tidak akan berpikir seperti itu. Tidurlah dan jangan nakal, mengerti? Obat yang kau minum itu akan membuatmu mengantuk dan tidur enak. Waduh, jangan-jangan itu obat tidur. Di sisi lain, Tuan sedang pura-pura memulung sampah di depan rumahnya Padat yang memberitahunya bahwa dia akan menghubungi Tuan secepatnya jika ada sesuatu. Tuan tidak terlalu khawatir, dia yakin Suam juga akan mengawasi Ruth. Dan yang jadi masalah, obat pemberian Ruth itu bekerja dengan cepat dan sekarang Suam sedang tidur nyenyak sehingga dia tidak tahu kalau Ruth keluar tengah malam. Dia beneran membius Suam. Terang saja begitu Suam tiba di markas keesokan harinya, dia langsung disidang oleh para rekannya dengan tatapan tajam mereka. Suam sontak memohon maaf yang sebesar-besarnya dan berusaha menjelaskan bahwa semalam dia sakit kepala dan tidak sehat. Makanya dia ketiduran. Dia benar-benar sakit kepala sejak saat dia jadi Jaumai kemarin, bukan karena dia payah dalam pekerjaan ini. Biasanya dia tidak pernah tertidur selelap ini, tapi semalam Ruth memberinya obat. Ruth bilang bahwa obatnya bisa bikin sedikit mengantuk. Damkram yakin itu adalah obat tidur dan bukan obat sakit kepala. Songkram setuju, sepertinya Ruth sengaja membuat Suam tertidur. Tuan benar-benar tidak mengerti kenapa Ruth menyembunyikan saksi paling penting ini. Pokoknya mereka harus terus mengikutinya.